Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kapolres Jember beserta para jajarannya dan juga para jamaah di Masjid Polres Jember yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah hadir di Masjid Polres Jember ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke haribaan junjungan kita, yakni Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di sini ini senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan ini banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi, baik ada di dalam diri kita, baik ada di dalam keluarga kita, bisa terjadi di sekeliling kita, tetangga kita. Banyak problematika yang muncul, akan tetapi bagaimana cara kita keluar dari problematika yang menimpa kepada kehidupan kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa menjaga hati kita. Kalau hati ini kita jaga, akan senantiasa dikokohkan di dalam hati kita, dikuatkan di dalam hati kita. Hati kita akan menjadi qalbun salim, hati yang selamat dari prasangka, hati yang selamat dari iri dan dengki, hati yang selamat dari menyakiti kepada orang lain, terlebih kepada keluarga dan anak-anak kita. Untuk menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah cukup kita hanya memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Akan tetapi bagaimana nilai-nilai sosial mampu kita terapkan di tengah-tengah umat, khususnya di dalam keluarga kita. Bagaimana kita menjaga diri kita, keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya neraka. Berarti bagaimana di sana edukasi ini terungkap untuk kita. Bagaimana kita mencari keselamatan tidaklah hanya diri kita saja, tapi bagaimana dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, bahkan kepada tetangga kita. Mari kita arahkan agar senantiasa memiliki qalbun salim, memiliki hati yang selamat, memiliki hati yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada sesama manusia. Jadi hati manusia itu ibarat air. Kalau air itu kita menjadi seperti air di dalam gelas, ketika di dalam gelas kemasukan 1 sendok aja kotoran yang berwarna hitam, jika hati kita tidak luas, maka kotoran yang hanya 1 sendok itu mampu menghitamkan 1 gelas yang ada di depan kita. Tapi kalau kita jadikan hati kita seperti samudra, maka wong zaman dia itu tembok yo dadinya wong sing negoro. Atine sing negoro. Segoro itu bagaimana? Jangankan cuma 1 sendok, 1 gelas, 1 truk katakanlah kotoran yang berwarna hitam dimasukkan di dalam lautan, maka lautan itu rasanya tetap asin dan airnya akan tetap jernih. Jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang pertama dijaga adalah bagaimana cara kita menjaga daripada hati kita. Kemudian kalau orang sudah bisa menjaga kepada hatinya, maka dia akan menjadikan
tersusunnya kata-kata yang keluar dari mulutnya, akan keluar kata-kata yang baik, akan keluar kata-kata yang mampu menyejukkan kepada orang lain. Kalau orang tidak memiliki hati sehingga hati ini kurang luas, pikirannya kacau, masalah titik ngamuk gitu. Coba kita lihat seberapa banyak keluarga ketika dia menjalani satu kehidupan, permasalahan demi permasalahan muncul, yang terjadi adalah apa? Bagaimana hati ini menjadi kunci utama dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Seberapa banyak kekayaan yang dia miliki, tapi tidak memiliki hati yang luas, tidak memiliki hati yang baik, tapi keluarga itu akan karam, keluarga itu akan hancur. Karena hati yang baik senantiasa berprasangka baik kepada pasangannya, memberikan satu percontohan yang baik kepada istrinya, memberikan satu hubungan yang baik kepada suaminya. Suami datang dari kerja, selamat datang mas, disukui dengan sukuan yang baik, bukan malah ketika suami datang dari kerja terus awake kesel gitu, orang-orang diomongi, mas aku saiki ini masalah keluarga akeh, manune ini duris. Pokoknya intinya bagaimana istri itu mendiskreditkan daripada suaminya. Suami banting tulang, jungkir jempalik, golek nafkah untuk istrinya, seolah tidak ada apa-apanya di hadapan istrinya. Dan ini menjadi satu PR tersendiri. Bagaimana istri yang ada di rumah mampu memberikan komunikasi yang baik kepada suaminya. Suami yang kerja jauh dari keluarga, akan tetapi hatinya tetap terpaut kepada istri yang ada di rumahnya, sehingga kepercayaan istri akan lebih maksimal, kepercayaan suami kepada istrinya akan lebih maksimal, sehingga keluarganya akan terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama jadi menjaga hati. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, orang-orang dekat kita, minimal istri kita, pasangan kita, kalau punya anak-anak kita, mari kita ajak untuk senantiasa menjaga hati, memelihara daripada kata-kata yang keluar dari hati kita. Banyak orang masuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya baik, wiridannya baik, pahalanya banyak, tetapi bagaimana dia masuk di dalam nerakanya Allah? Dia suka ngegosip, dia suka menfitnah, dia suka berprasangka buruk kepada orang lain, dia suka hasud, suka iri, suka dengki. Sehingga apa yang terjadi? Walaupun ibadahnya baik di hadapan Allah, tetapi tidak punya nilai apa-apa. Ibadah yang baik di sisi Allah ternyata membawa dirinya menjadi hamba yang senantiasa jauh daripada rahmat dan cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka di dalam kesempatan yang baik dan mulia ini, mari kita senantiasa menjaga omongan kita. Bolehkah berbicara? Boleh. Bolehkah guyon? Boleh. Tetapi hati ini kita senantiasa menjaga agar hati ini senantiasa baik, hati ini senantiasa bersih. Dengan apa? Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Kita banyak istighfar kepada Allah, baca la ilaha illallah. Loh, kenapa begitu? Karena di dalam diri manusia ada 4 sifat, yang mana 4 sifat ini selalu menempel kepada manusia. Ada sifatul rububiyatun, sifat ketuhanan, sifatul malaikatun, sifat malaikat. Kemudian ada sifatul syaitoniyatun, ada sifat kesetanan. Ada sifat lagi namanya bahagia, sifat kehewanan. Jadi manusia itu imannya akan naik, akan turun, akan nambah, akan berkurang, begitu silih berganti. 4 sifat ini tidak bisa dihilangkan dari diri kita. Bisanya cuma kita kendalikan. Kalau kita kendalikan baik, maka yang muncul adalah sifatul malaikat, sifat malaikat. Kita ibadah,
Waktu turun Allahu Akbar, langsung kita datang ke masjid. Tapi kalau yang muncul adalah sifat syaitaniyah, kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diajak zikir angel, diajak sholat gak gelem, sholawatan orang gelem, bantu wong liya nggih boten purun. Itu ketika di dalam diri manusia yang muncul adalah sifat syaitoniyah. Makanya saapi-apike wong mesti ono salahe, mergo manusa niku ono sifat syaitoniyah. Saapi-apike wong ya mesti ono eleke, sebab manusa duweni sifat syaitoniyah. Itu bisa kita kendalikan. Bagaimana diri kita tanamkan menjadi hamba yang baik, hamba yang senantiasa berada di jalannya Allah, menuju kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jadilah diri kita menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah. Apa yang diinginkan Allah? Allahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai akan hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu hadis dikatakan, di sana la tuksirul kalama bighairi dzikrillah. Janganlah engkau memperbanyak kata-kata dengan tanpa ingat kepada Allah. Fa inna kasratal kalami, karena banyaknya perkataan yang kita ucapkan bighairi dzikrillah ta'ala, dengan tanpa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu qaswatul qalbi, maka hati ini akan menjadi keras. Kemudian wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi, sesungguhnya lebih jauh-jauhnya manusia minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah orang yang memiliki hati yang keras. Maka manusia akan jauh dari Allah. Diajak zikir angel, diajak sholat angel, baca istighfar angel. Maka kita mari berharap kepada Allah supaya hati kita dijadikan oleh Allah menjadi hati yang lembut, hati yang senantiasa meniti dan menjalani kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.